sepenting. Ya saya teruskan. Wa amal imanu fawajibun ala kulli muslimin ayyumina billahi azza wa jalla wa bi jami'i malaikati wa bi jami'i kutubihi allati rupane kutub anzalha wa ala rusuli wa bi jami'i anbiya'ihi wa bil mauti wa bil ba'si min ba'dil mauti wa bil jannati wan nar. Wa bimalan kelan perkara jaat bihi bala saru pira-pira hadis utawa pira-pira riwayat fi ahaditsa ing dalem pira-pira hadis ukhara kang liya-liya. Mislu ayyumina bisirat kelawan timbangan wal kelawan wat. Nah kiye kono maknani wat jembatan wal mizan wal khaut wasyafaah wa bi adzabil qabri lan termasuk ini sing khasi ahli sunnah wa bi kaumin dan iman kelan anane kaum yukhrajuna kang dentokno sapa kaum minan nari saking neraka. Ini yang mulai khasnya ahli sunnah wal jamaah aswaja kita harus iman kalau nanti itu ada keluarga. Saya tahu persis tag ini ada di Sahih Muslim ketika zaman tabi'in yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabi'in banget karena zaman itu masih banyak sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha, sehingga zaman tabi'in sudah banyak yang berpikir nggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah, itu ada delegasi, ayo kita ke Medina, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah, terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada bisyafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha, memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau orang mukmin atau orang muslim itu tidak punya alamat neraka, cuma dia singgah. Yang cari pengalaman apa tidak tahu, pokoknya dia itu singgah. Nah itu kan sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada, maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya Syekh Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar, karena itu zaman tabi'in sudah ada polemik, tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha, itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha, memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka, alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakane neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga, mbah-mbah kita ahli surga, karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamat. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini, karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah, sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka itu kebangetan, wong ra roh kuncine kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus, dadi langsung blusek. Ini problemnya itu. Tapi nek sampean mlebu neraka itu kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka, betul toh? Nah, harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kuncinya. Jadi kalau nak maca hadis miftahul jannah la ilaha illallah itu syukur kalau cek apike Kanjeng Nabi, wong kunci kok didudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tahadus bin nikmah, ini mumpung ada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri, demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, dengan ayat wal asri, demi waktu, itu memang luar biasa Islam itu. Coba ya, kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesingkat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr, demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah dan sah, asal belum yughorghir, belum kelerek-kelerek, sah. Dan tanpa syarat.
Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak. Lau talaffadhu kafirun bihadi syahadah mesti apa sohat hadi syahadah. Padahal kafir urung adus ijek junub. Itu langsung sah. Betapa mudahnya agama ini, kalimat yang menyelamatkan orang-orang dari neraka kemudian nggak banyak prosedur untuk menjadi sah. Nah ini saya cerita ya, betapa agama ini mudah. Ya kan, kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat, syaratnya kan macam-macam. Mau zakat, syaratnya macam-macam. Tapi kalau mau bersyahadat, orang kafir kalau bersyahadat itu ada syaratnya enggak? Ya syahadat saja. Itu wal asr, demi waktu. Betapa Islam itu menghormati waktu, momen paling penting tentu kenangan kita adalah baca apa? Syahadat. Sehingga setiap Nabi ditanya iman atau Islam, tadi kata Gus Zofur gak boleh dipisahkan ya. Ukurannya antas syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya saya teruskan ya. Jadi khasnya kita adalah meyakini wa biqaumin yukhrajuna minan nar, lan kita kudu yakin anane kaum yukhrajuna kang den tokno sapa kaum minan nari sanging neraka fayudkhuluna mengko den lebokno sapa inubi ahlul haq min ahlil ilm. Atau yang mirip-mirip ini yang diimani oleh ahlul haq min ahlil ilm. Wa yajhadu biya ahlul ahwa wal bidah, meskipun diingkari oleh ahlul ahwa wal bidah. Jadi satu keyakinan sing diyakini Imam Ghazali, ulama Azhar, ulama ahli sunnah, meskipun keyakinan itu ditolak oleh ahlul ahwa wal bidah wad dolalah. Mimman sangking wong hadzara kang medekno na ing kita hum ing man sapa annabiyyu. Jadi bacanya mimman hadzarana humun nabiyyu. Mimman sangking wong hadzara kang ngekei peringatan medekno. Maksudnya Nabi mewarning kita, memperingatkan kita agar takut mereka. Mimman sangking wong hadzara kang medekno na ing kita hum sangka man sing dolalah wau sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hadzarana lan medekno na ing kita hum ing anut man sing dolalah wau sapa sahabat para sahabat wattabi'un lan sing para anut lagu maring sahabat bi ihsanin wa ulamaul muslimin lan yang memberi peringatan itu para ulama-ulama Islam. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah siamu laisa siamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minaddin murukasahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan diantara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah ndak semangat. Ini kelompok sing haddarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir, apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat, sedang maksiat, sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar, karena mereka mati apa final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, akan dzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya ya si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, Nabi inginnya umatnya itu
ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya innallaha yabsutu yadahu bil-lail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musiul lail. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi faham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh ketika maksiat. Itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Sama sih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh iku yo ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa, mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi, logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubah. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama siapa saja baik, bukan karena baik sama orang fasik, bukan, tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik. Dan tentu itu butuh apa, tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab karangannya Imam Sa'roni itu Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu al-hikmah dolatul mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik dolatul mu'min. Bukan sekedar al-hikmah dolatul mu'min, tapi al-fasik juga dolatul mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sa'roni, kita-kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk kembali. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Syekhina Al-Alamah Kiai Maimun, supaya orang itu terbiasa seperti sifatnya Allah. Itu kan diulang-ulang, takhallaku bi akhlaqillah. Padahal jelas di Quran, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dan Allah masih memanggil wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Kan enggak fair. Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlaq, menyuruh mereka kembali, kemudian kita mengusir mereka. Jadi lewat ngaji ini ya itu tadi, makanya kita iman wa biqaumin yukhrajuna minan nar. Artinya bahkan di akhirat yang notabene sudah ada amal, itu saja inginnya Allah sama orang Islam, kaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah enggak ada amal, itu saja kaumen yang mukmin, apalagi tahu mondok, apalagi grup hima, itu tapi rasa moron rokok, kalau pesene rasa moron rokok. Itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada dzauq. Selain ilmu itu harus ada dzauq. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna minan nar. Makanya masyhur itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, jawab Nabi bi la ardo wa wakhidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wakhidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan nar. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah di antara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Pun nggih ngoten. Sampai waduh kok dibaca Arabnya saja ya. Nah, ini nurut bagus semua. Mimman khadzarona tadi siapa? An-Nabi. Mimman saking wong khadzaro kang ngekeki peringatan medekno nak kita hum ing sangka gerakane man mau sapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saterusé terus wa ulamaul muslimin wa yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi wa yabra'u mimman lam yu'min bil qadar. Kita harus terbebas. Maksudnya terbebas itu gak urusan sama orang yang tidak iman bil qadar khairihi wa syarrihi,
kama tabarra'a kaya oleh lebaran sapa Ibnu Umar minhu miman lam yu'min bil qadar. Wa qauluhu wa akhbirni anil ihsan qala anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka fa'lam annaman satemene wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man annahu azza wa jalla mutali'un kundat sing ningali ala amalihi ing atase ngamale wong ya'lamu pirsa sapa wa ta'ala sirruhu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas wa ya'lamu lan pirsa sapa wa ta'ala ma ing perkara tufi kang nyamarno sira min amalika saking amal sira wa malan perkara tubdihi kang ngetokno sira ing amal wa malan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika kan ilmu sira kowe ngarepno bi ilmika misale Allahu turidu am ghairah dadi maksudnya Allah ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am ghairahu dadi maksudnya Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah turidu am ghairahu apakah kowe melakukan amal itu karena Allah apa enggak ya'lamu pirsa sapa ta'ala asirra wa akhfa ya'lamu pirsa sapa ta'ala khainatal ayuni ing mripat sing khianat wa amalan perkara tufi kang nyimpen apa suduru apa dodo ya'lamu pirsa sapa ta'ala ing perkara antum kang te sira kabeh ku alihi ngatasé ma fahdaru mongko wedi sira kabeh ing Allah mesti wedi Allah dengan makna mendekat ke Allah faman mongko te sapane wong roa iku jaga sapa man hadhihi ing ikilah halah hadhil halah atau hadhil ya wa hadhil halah perilaku ini bikal bihi lan atine man wabi niku ya napa Pak niku faman ra'a hadhihi biqalbi wa ya'lamu lan ngerti sapa wong hu ing iki khasya mongko wedi sapa man menawa azza wa jalla wa khafahu lan wedi sapa wong Allah wa abadahu kama lan nyembah sapa wong hu ing Allah kama amara kaya oleh merintah sapa wong ing man fa in kunta mongko lamun ana sira an hadil muraati sange iki lah ngrekso ati nak dipirsani Allah ana iku fi ghaflatin ing dalem lali fa innahu mongko satemene Allah taala ku ya ro kamirsani sapa wa kang sira suma ilaihi mongko nuli maring Allah sarasan marjiuka te bali sira fayunabdu ka mongko nyritakno sapa kang sira bima kunta kelawan barang sing apa wae ngamal tak malu nglakoni sira ku ing man fahdar mongko wedya sira al ghaflata ing lali fi ibadatika ing dalem oleh nyembah sira iyahu ing Allah wa'budhu lan nyembah sira ing Allah kama amraka kaya oleh merintah sapa kang sira la kama turidu ora kok kaya sing mbok karepno dadi nyembah Allah sebagaimana perintahnya bukan seperti yang kita inginkan wasta'in lan jaluk tulung sira bihi lan Allah wa atasim lan tetanggena sira bihi lan Allah fa innahu mongko satemene wa ta'ala iku layak tok ora bakal mutus hubungan sapa Allah utawa ora bakal mutus rojak sapa Allah man ing wong lajak kang ngungsi sapa man ilahi maring Allah Allah tidak akan memutus harapan orang sing mengungsi ke Allah maksudnya Allah akan selalu menuruti harapannya toh waqad dominalan hale teman-teman wis nanggung sapa wa ta'ala liman kedhe wong eta soma kang cecekelan sapa man bi iklan Allah nanggung ayah diaku ing yen to nunjukna sapa Allah ing man ila siratal mustaqim maring dalan sing jejeg kita tahu Syekhina sering cerita sering motivasi apa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana asal kita serius ila Allah pasti Allah akan menunjukkan jalan ketika itu beliau cerita Mbah Zubair pernah ditanya Kiai Alim Lasem ada dialog antara Mbah Zubair dan orang alim. Mbah Zubair itu ketemu orang alim yang ahli falak, tapi mungkin nggak sealim fikih atau nggak sealim tafsir dibanding Mbah Zubair. Tanya Mbah Zubair, masjid Wali Songo itu tak falak pakai Yaumarosdil apa kiblat itu, kok kiblatnya ya kok bener kabeh, padahal Wali Songo itu ratau ngaji falak. Kira-kira kan nggak pernah sekolah MGS lah kira-kira gitu. Biasanya nak falak kan kosong. Ini udah Gus Munib belum konco gitu agar pelajaran falak. Iya KBF dilkon barang nih Fadilkon nih. Itu kan kira Wali Songo kan nggak tahu belajar nopo. Falak. Kalau bayang lah ya tahu belajar mau masuk Wali Songo doi sitin ala apa? Wamrur bil muri ala apa? Semua saat terus itu. Terus Mbah Zubair jawab Wali Songo iku mlebu ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana orang yang serius dakwah ilallah pasti ditunjukkan jalannya. Wali Songo meskipun gak nekuni falak orang arah lagi kiblat terus madhep ngetan madhep ngalor jadi dan terus beliau cerita makanya dulu di Ampel itu ada sini Mbah Bolong itu penderek Sunan apa Ampel dia itu ya goblok lah kira-kira ya masuk kaidah zada khusyuan zada apalah seterusnya itu.
Nah, ketika dia sholat terus itu ada temannya yang curiga, "Mbah jenengan itu goblok raro kiblat kok amen sholat. Jangan-jangan kiblatnya jenengan salah, keliru." Ternyata wali ya tersinggung, terus diatas tembok. Terus dulu, "Oh, iku lho Ka'bah." Terus temboknya iku bolong. Jadi pelajaran bagi kita tersinggung enggak mengganggu kewalian karena tadi ketika digojol goblok ya ora trimo terus. Makanya kalau ada orang tersinggungan ya wali ini ala Mbah Bolong. Cua terus temboknya. Terus melihat apa? Nah kalau ceritanya Mbah Mun itu, keroh sebabnya Masjid Demak menorone rontok miring. Ya mereka sama, ketika Wali Songo bikin Masjid Demak ada saja yang usil. Jangan-jangan kiblatnya salah. Terus dari ceritanya Mbah Mun, Mbah Mun ya diceritani Mbah Mbah mungkin. Sekali Joko kon nyenteng Masjid Demak, napa menarane. Nganti tok Ka'bah. Lah narike ke banter, mulane dhisik menara iku. Jadi dulu itu tidak pakai yaum rasdil apa? Kiblat. Dari jam sekian matahari tepat di atas Ka'bah terus semua bayangan. Kenapa itu semua terjadi? Jawab Mbah Zubair seperti walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sublana. Orang yang serius menekuni ngitmai agama ini, serius ya, serius taklim, serius macam-macam mesti lanahdiyannahum sublana. Pasti saya tunjukkan beberapa jalan menuju saya. Jadi kira-kira wali ora bakal keweleh gawe kiblat madhep nyetan meskipun ndak ahli falak. Meskipun nggak pernah sekolah nopo. Yes. Adil kan semangat. Pak tahu ngebu ya pelajaran falak. Pak Zakaria ngebu, seneng falak kita. Nak era jenengan begitu jabur. Sudah sekolah. Bisa Pak.